Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih kita rasakan, nikmat bangun tidur. Maka ini nikmat yang besar, karena ketika kita tidur tadi malam, maka tidak ada yang menjamin kita akan bangun paginya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup, maka semoga ini bisa menjadi perbaikan bagi kita untuk mempersiapkan bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membahas kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i, itu adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dikenal dengan imam yang banyak mengarang kitab. Ada kitab adab, kemudian ada kitab yang berkumpul hadis-hadis yang mencakup keislaman, seperti kitab yang akan kita bahas, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian ada pula kitab adab seorang yang belajar Al-Quran, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan banyak kitab yang beliau karang. Ini menandakan bahwasanya beliau memiliki al-qabul, diterima oleh manusia, dan tentu itu adalah kabar gembira yang Allah berikan kepada beliau, karena banyak Bapak dan Ibu dirahmati Allah, kalau seandainya kita lihat banyak para ulama yang mengarang kitab yang berjudul Al-Arba'in, sangat banyak sekali, baik itu 40 hadis akidah, 40 hadis, banyak dalam masalah adab. Namun yang lebih populer adalah karangan daripada Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kalau seandainya dikatakan kitab Arba'in, maka terlintas di benak seseorang kitab ini adalah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dikatakan oleh para ulama kita, itu bisa jadi adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi beliau. Itu pertanda bahwasanya beliau mengarang kitab tersebut memang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan kitab ini langgeng. Allah jadikan kitab ini senantiasa dipelajari, dibaca, kemudian dijadikan buku untuk dikaji. Maka ini merupakan tanda keikhlasan. Di antara tanda keikhlasan adalah amalan yang dikerjakan itu dia tetap ada, dia kekal, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ma kana lillahi baqi, apa yang diperuntukkan untuk Allah maka dia akan tetap kekal. Sebagaimana juga misalnya Al-Imam Malik, beliau mengarang kitab Muwatta,
Di zaman itu sangat banyak para ulama yang mengarang kitab Muwatta. Ya. Kemudian murid-murid beliau mengatakan, "Wahai Imam, mengapa engkau karang kitab Muwatta sementara para ulama yang lain telah mengarang kitab Muwatta?" Maka beliau mengatakan, "Maka lillahi baqi." Apa yang diperuntukkan untuk Allah maka dia akan kekal. Kalau seandainya kita mendengar kitab Muwatta, maka terlintas di benak kita Imam Malik rahimahullah ta'ala. Padahal yang mengarang kitab Muwatta itu sangat banyak sekali. Beliau Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, ulama yang hidup di abad ke-7. Ya. Ulama yang hidup di abad ke-7. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676 Hijriah. Dan beliau belum sempat menikah, kemudian sudah wafat. Ada kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang tidak menikah. Bukan mereka tidak mau menikah, tapi belum sempat menikah, kemudian sudah meninggal. Dan banyak, Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan para ulama yang lain. Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang pertama. Al-hadithul awwal. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amalan itu binniyat, dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang akan diberikan balasan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia ingin raih atau untuk wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tujukan. Hadis yang mulia ini dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Muslim Ibn Al-Hajjaj rahimahumallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya setiap amalan itu mesti ada niat, dan itu suatu kelaziman. Tidak mungkin seseorang mengerjakan amalan kalau seandainya tidak ada niat, ya. Tidak mungkin seorang mengerjakan amalan apapun kalau seandainya tidak ada niat. Para ulama usul mengatakan, ya, "Lau kana al-'amalu bila niyyah lakana al-'amalu, ya, lakana al-'amalu ghairu mutaq." Kalaulah seandainya amalan itu bisa terjadi tanpa niat, maka tentu itu adalah amalan yang tidak disanggupi oleh manusia. Bagaimana seorang mengerjakan amalan yang dia tidak niatkan? Jadi mesti ada niat. Maka Nabi mengatakan di sini, innamal a'malu binniyat. Amalan itu banyak niatnya, ada niatnya. Makanya orang yang tidak berniat, artinya orang tidak sengaja melakukan, maka tidak ada hukum di dalam agama kita. Tidak ada hukum dalam agama kita.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja orang itu akan diberikan apa yang dia niatkan. Ya, apa yang dia niatkan. Seorang salat dia berniat, iya. Ada niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ada niatnya untuk selain itu. Yang pasti dia ada niat. Yang pasti dia ada niat. Nah, namun niatnya itu yang berbeda-beda. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Ada tujuannya untuk Allah dan untuk Rasulnya, ada yang tujuannya untuk dunia. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini ya sengaja beliau letakkan, dan ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mengarang kitab. Tidaklah kita membuka kitab hadis melainkan hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa mereka memulai dengan innamal a'malu binniyat? Karena mereka faham bahwasanya niat itu adalah pondasi di dalam mengerjakan amalan. Pondasi dalam mengerjakan amalan. Kalau seandainya seseorang benar niatnya, kalau seandainya seorang benar niatnya, ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berada pada pondasi yang benar. Kemudian yang kedua ditambahkan oleh para ulama kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pondasi. Maka dikatakan oleh para ulama kita, innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat madaruha al-qalb. Ini ditujukan untuk hati seseorang. Sementara untuk amalan itu nanti insyaallah kita akan bahas hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, man ahdatsa fi amrina. Insyaallah kita akan membahas hadis tersebut. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, hadis innamal a'malu binniyat adalah thuluthul ilm, sepertiga dari ilmu. Ya, sepertiga dari ilmu. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin ya Al-Abbad hafizahullah taala, wa innama budiat bihadzal hadis ta'assiyan bi a'immatina, atau wa innama bada'tu bihadzal hadis ta'assiyan bi a'immatina wa mutaqaddimi aslafina minal ulama. Aku dahulukan hadis yang mulia ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, itu sebagai bentuk mencontoh para ulama yang telah menulis kitab, ya, yang telah menulis kitab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya juga menulis atau meletakkan hadis ini pada awal kitab, kitab Bad'ul Wahyi. Hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj rahimahullah ta'ala juga meletakkan hadis ini di awal buku beliau. Dan kalau seandainya kita lihat lagi kitab Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin, ya, ini kitab ini cukup populer juga. Hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Begitu perhatian para ulama kita dengan niat. Mereka nggak main-main dengan niat. Ya, mereka sangat memperhatikan masalah niat. Mereka adalah orang yang paling berhati-hati terhadap riya, terhadap sum'ah. Bahkan diriwayatkan Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, itu beliau, Bapak Ibu dirahmati Allah ta'ala, memilih jalan yang jauh
yang mana jalan itu tidak banyak ditempuh oleh manusia, demi menjaga niat. Demi menjaga niat. Ditanyakan kepadanya, wahai Abu Ayyub, jalan yang menuju ke tempat yang kau tuju itu ada yang dekat. Kenapa engkau memilih jalan yang jauh? Beliau mengatakan, kalau seandainya saya jalan, ya, menempuh jalan yang dekat tersebut, tidaklah saya mengucapkan salam, melainkan orang jawabnya berlebihan, sehingga saya khawatir itu akan merusak niat. Itu perhatian para ulama kita. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada yang lebih sulit diobati kecuali niat. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Dalam satu amalan saja mungkin sudah berkecamuk hati kita. Awalnya seseorang niatnya ikhlas, di tengah amalan bisa jadi dirusak. Nah, dalam pembahasan fikih ini dibahas, kalau seandainya seseorang memulai amalannya dengan riya atau dengan tujuan selain Allah, maka batal amalannya, nggak diterima. Namun jika seseorang dia memulai amalannya dengan ikhlas, di tengah amalan muncul riya atau berubah niatnya, maka baginya melawan hal tersebut dan dia kembalikan kepada niat awal, sehingga ibadahnya diterima. Yang ketiga, orang yang memulai dengan keikhlasan, kemudian di tengah ibadah berubah niatnya sampai akhir ibadah yang dia kerjakan, maka ibadah yang dikerjakan tidak sah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa hadzal hadits ahadul ahadits allati yaduru ad-din 'alaiha. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang mana agama itu berputar padanya. Jadi ini hadis sangat penting Bapak dan Ibu. Tidaklah seseorang mengerjakan amalan apapun melainkan dia harus mempedomani hadis ini. Dia mau salat, hadis ini, innamal a'malu binniyat. Dia mau puasa, tetap hadis ini juga yang akan dipakai. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usulul Islam ala thalathati ahadits. Pondasi Islam itu ada pada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis Umar. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, hadis man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengerjakan yang tidak ada urusan kami padanya, tidak kami contohkan. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir, ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas dan keharaman itu juga jelas. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, fa inna ad-dina kullahu yarji'u ila fi'lil ma'murat wa tarkil mahzurat. Maka agama itu seluruhnya kembali kepada mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Wa tawaqquf 'anis syubuhat, dan berhenti dari syubuhat, perkara-perkara yang samar, maka hendaknya seseorang tegak, dia berhenti, dia tidak maju. Wa hadza kulluhu tadammanahu hadits Nu'man bin Bashir wa inna ma yatimmu dzalika bi amrayn. Seluruhnya itu sempurna dengan 2 perkara. Yang pertama, an yakuna al-'amalu fi dhahirihi ala muwafaqati sunnah. Amalan yang dia kerjakan harus sesuai dengan sunnah. Dia mengerjakan perintah sesuai dengan sunnah, harus. Dia meninggalkan larangan
juga harus sesuai dengan tuntunan. Jangan malah tuntunannya tidak jelas, sehingga segala sesuatu dikembalikan kepada hawa nafsu. Apa yang dia suka dia kerjakan, apa yang tidak dia suka dia tinggalkan. Sementara bisa jadi apa yang dia suka itu dilarang dalam syariat, terlarang dalam syariat, atau apa yang dia tidak suka itu dianjurkan di dalam syariat. Maka bagi seseorang ya hendaknya ya dia memperhatikan pondasi ini. Agar apa? Agar amalan yang dia kerjakan, agar kebaikan yang dia lakukan, yang mana dengannya dia mengharapkan pahala itu tidak sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna al-'amalu fi batinihi yuqsadu bihi wajhullahi 'azza wa jalla. Amalan yang dia kerjakan maka pada batinnya harus dia maksudkan amalan itu untuk Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli." Tadi kita katakan setiap amalan itu pasti ada niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Populer hadis, 4 orang yang pertama kali dinyalakan neraka untuknya. 4 orang yang api neraka dinyalakan pertama kali untuknya. Pertama siapa? Orang yang berilmu, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mati syahid, dan orang yang dermawan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, mereka mengakui. Kemudian Allah bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan? Untuk apa nikmat yang aku berikan? Maka masing-masing mengatakan, orang yang berilmu mengatakan apa? Saya mengajar, saya mencari ilmu dan mengajar untukmu. Apa yang Allah katakan? Kadzabta, engkau dusta. Waqad qila, engkau sudah dikatakan dahulu. Artinya apa? Dia telah mendapatkan apa yang dia niatkan. Segala apa yang diniatkan mesti Allah berikan. Orang kalau seandainya niatnya, tujuannya untuk dunia, Allah akan berikan di dunia, sehingga dia tidak mendapat apapun bagian dari akhirat. Tidak mendapatkan apapun dari bagian akhirat. Begitu pula orang yang membaca Al-Quran. Allah mengatakan engkau ingin membaca Al-Quran, ingin dikatakan qari, dan sudah dikatakan di dunia. Begitu pula orang yang berderma, suka berinfak. Berinfak tujuannya untuk dikatakan orang yang dermawan, dan sudah dikatakan kata Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang berjihad, tujuannya adalah dikatakan seorang yang gagah pemberani, pahlawan, sudah dikatakan di dunia. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqi finnar. Kemudian dia diseret dalam keadaan wajahnya tertelungkup, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ini artinya apa? Segala amalan mesti ada niat. Namun niatnya ini yang harus kita perhatikan. Kalau seandainya niat ya untuk dunia, maka Allah akan berikan. Ya, orang berniat untuk dunia, Allah akan berikan. Tapi apa? Dia akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Kemudian siapa yang berniat atau hijrahnya, siapa yang berniat dengan hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Para ulama kita mengatakan ittahada fihi asy-syart wal jaza. Ada syarat, ada balasan. Siapa yang hijrah kepada Allah dan kepada Rasul, ini syarat. Balasan apa? Fa hijratu ila Allah wa rasuli. Maka hijrahnya adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya. Maka para ulama kita mengatakan ittahada fihi asy-syart wal jaza. Syarat dan balasan itu satu jenisnya.
Maka ini menunjukkan ala 'idhami al-jaza', pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tujuannya Allah dan Rasulnya berhijrah, maka Allah akan berikan pahala yang besar, paling besar. Ya, berbeda dengan potongan berikutnya. Faman kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang hijrahnya karena dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang dia ingin nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tidak disebut oleh Allah Taala, tidak disebut oleh Nabi SAW. Maka hijrahnya untuk apa yang dia tujukan. Ya, hijrahnya untuk apa yang dia tujukan. Kemudian kenapa disebutkan atau disebutkan dalam hadis ini Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala hijrah, bukan berarti hanya hijrah saja, namun ini mencakup seluruh amalan. Nabi SAW memberikan sini percontohan hijrah, ya, percontohan hijrah, karena memang hijrah amalan yang paling sulit ketika itu, yang harus membutuhkan apa? Tenaga, meninggalkan kota Mekah pergi ke kota Madinah. Dalam surat An-Nisa, ana teringat kisah ada salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya, ketika mendengar bahwasanya Nabi dan para sahabat akan berhijrah ke kota Madinah, sementara dia sakit, tua. Kemudian ya, orang-orang yang sakit, wanita, anak kecil tidak diwajibkan hijrah ketika itu. Tidak wajib, boleh tapi tidak wajib. Apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang sakit ini? Dia tetap berangkat hijrah. Tak berangkat hijrah, belum sampai di kota Madinah, kemudian dia wafat, meninggal. Sebelum dia wafat, dia tepukkan tangannya ke pasir, kemudian dia angkat ke langit, kemudian dia mengatakan, ya Allah, hijrah ini untukmu. Kemudian ditepukkan kedua kalinya, kemudian dia mengatakan, ya Allah, hijrah ini untuk Rasul. Kemudian yang ketiga kalinya dia mengatakan, hijrah ini untuk agamamu. Kemudian dia meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, dia baru mendapatkan separuh pahala. Kenapa? Karena belum sampai Madinah. Maka Allah turunkan ayat faman kharaja min baitihi muhajiran wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Siapa yang keluar dari rumahnya hijrah untuk Allah dan untuk Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian dia meninggal, belum sampai ke tujuan dia meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah Allah tetapkan. Pahalanya sudah Allah tetapkan. Maka yang penting niat dulu. Sampai tidak sampai kita pada tujuan itu urusan belakangan. Yang penting kita berada pada jalan yang benar. Ya, yang penting kita berada pada jalan yang benar. Kemudian Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwasanya hijrah itu berbeda dengan berbedanya niat dan tujuan. Barang siapa yang hijrah dari negara hijrah dari negara kufur ke negara Islam karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan karena keinginannya untuk belajar agama Islam, menampakkan agama Islam yang mana sebelumnya dia tidak bisa menampakkan, maka itu adalah orang yang hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Benar, orang-orang yang benar-benar hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka cukuplah baginya kemuliaan bahwasanya dia mendapatkan apa yang dia niatkan daripada hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Adapun barang siapa yang hijrah ketika itu dari Mekah ke Madinah, tujuannya untuk dunia, bisa jadi untuk berdagang, ya, atau mendapatkan keuntungan dunia,
atau tujuannya untuk menikahi seorang wanita yang ada di negara Islam di Madinah ketika itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi min dzalik, maka tujuan hijrahnya ya sekedar untuk itu. Maka yang pertama ya, tujuan orang yang pertama tadi ikhlas karena Allah. Yang kedua tidak ikhlas, tujuannya adalah untuk berdagang. Ya. Sebagaimana zaman sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah, tujuannya ngaji misalnya untuk jualan. Maka ini tidak boleh. Atau orang sekarang lagi tren hijrah, maka tujuannya mengikuti manusia, atau dulunya dia jualan baju ini tidak laku, kemudian jual baju hijrah, tujuannya untuk dagang. Maka ini hijrah untuk dunia. Hijrah itu bukan untuk dunia. Ya. Hijrah itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi SAW, ila ma hajara ilaih, dikatakan oleh para ulama kita, tahqirun lima talabahu min amri dunya wastihanatan bih. Itu adalah penghinaan terhadap tujuannya. Ya, penghinaan terhadap tujuannya. Karena Bapak Ibu rahmatullahi Allah taala, sebagaimana kita maklumi, dunia ini di mata Allah hina. Dunia ini di mata Allah terlaknat. Ya, maka tidak pantas bagi seseorang dia melakukan ibadah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang terlaknat. Enggak pantas. Makanya Nabi mengatakan apa? Ila ma hajara ilaih, sesuai dengan tujuannya. Ya, sesuai dengan tujuannya. Itu sebagai bentuk penghinaan terhadap apa yang dia niatkan dari perkara dunia. Kemudian masalah niat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia harus ada, atau niat yang ikhlas harus ada dalam perkara ibadah. Harus ada. Bagaimana kalau seandainya seorang sholat niatnya tidak untuk Allah, maka dia berdosa. Bukan hanya ibadahnya tidak diterima, namun dia berdosa. Berdosa dia. Namun pada urusan-urusan yang mubah dari urusan dunia, maka dianjurkan baginya untuk berniat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dianjurkan. Sebagaimana niat itu dikatakan oleh para ulama fikih, tujuan daripada niat adalah membedakan antara amalan yang wajib dengan amalan yang wajib lainnya. Ya, salat zuhur dengan salat asar sama bentuknya? Sama-sama berapa? 4 rakaat. Apa yang membedakannya? Niat. Kalau seandainya misalnya seseorang melaksanakan salat zuhur dan dia kira itu waktu asar dan dia niatkan salat asar, maka salatnya tidak diterima. Kenapa? Karena salah nih niat. Begitu pula misalnya salat asar dia niatkan salat zuhur, maka tidak diterima. Kemudian fungsi niat yang kedua adalah membedakan amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Contoh, ketika dia melaksanakan puasa, ya, puasa Ramadan, atau ketika dia melaksanakan puasa qadha, ya, puasa pengganti, ya, maka dengan itu dia membedakan ini puasa wajib, ini puasa sunnah, atau puasa kafarah, ya, atau puasa kafarah, atau puasa nazar, maka bisa dia bedakan ini sunnah, ini wajib. Sebagaimana seorang misalnya dia mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan pada hari Senin. Pada hari Senin, apa dia niatkan? Tentu dia harus bedakan niatnya. Dia niat puasa Senin Kamis atau dia niat puasa qadha. Kemudian fungsi niat yang ketiga adalah membedakan ibadah dengan adah. Membedakan ibadah dengan kebiasaan. Ada orang, ya, menjadikan mandi itu sebagai kebiasaan misalnya.
kebiasaan. Kemudian ada orang yang menjadikan mandi itu sebagai ibadah, misalnya mandi Jumat, ya, atau mandi janabah menjadi ibadah. Atau orang ada yang membiasakan puasa untuk diet. Nah, ini kan diet ini tidak terlarang dalam agama Islam, boleh. Orang tidak makan tujuannya supaya kurus, boleh. Pada dasarnya boleh. Atau dia puasa tujuannya setelah itu untuk operasi, boleh. Namun jika dia niatkan itu ibadah kemudian dia tujukan untuk yang lain, maka ini tidak boleh. Niatnya puasa Senin Kamis, tujuannya supaya dikatakan orang yang ibadah, ini nggak boleh. Nggak boleh, karena ini ibadah, nggak boleh dicampurkan dengan kebiasaan. Jadi fungsi niat itu ada berapa? 3 tadi kan, membedakan ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lainnya, membedakan ibadah sunnah dengan ibadah yang wajib, kemudian membedakan ibadah dan kebiasaan, membedakan ibadah dan kebiasaan. Nah, kita katakan tadi bahwasanya pada ibadah itu harus ada niat yang ikhlas, sementara pada urusan yang mubah dianjurkan atau lebih utama bagi seseorang untuk berniat ikhlas, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, ya, apabila seorang makan, minum, tidur, ya, fayuqsadu biha at-taqawi 'ala al-ibadah, maka dia maksudkan dengan makan, dengan minum, dengan tidurnya, dia maksudkan dengan itu ibadah, maka dia mendapatkan pahala ibadah, dia mendapatkan pahala ibadah. Dia mendapatkan pahala ibadah. Ada kalanya niat yang besar namun amalannya kecil, maka Allah berikan pahala yang besar. Sebagaimana 1 dirham mengalahkan 1000 dirham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena niat. Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apalah separuh kurma ini? Nah, tidak kenyang perut makannya, diberikan kepada orang juga tidak mencukupkan dia. Tapi apa kata Nabi? Bentengi diri kalian dari neraka walaupun dengan separuh kurma, kalau seandainya itu ikhlas. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, rubba amalin saghirin tukabbirhun niyah. Sangat banyak sekali amalan yang kecil namun niat menjadikan dia besar. Amalannya kecil, namun dengan niat yang ikhlas Allah jadikan besar, ya, ganjarannya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Ada amalan yang besar Allah jadikan dia kecil, tidak ada harganya, tidak berharga. Karena niat. Maka niat ini penting. Bisa jadi orang misalnya membuang suatu dari jalan, dia niatkan ikhlas karena Allah, dengan itu dia mendapatkan pahala. Lihat bagaimana seorang yang berzina, dia memberikan minum kepada anjing, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga dengan sebab itu. Para ulama kita mengatakan, ya, dalam hadis ini bukan memuliakan seorang berzina, enggak. Orang berzina itu dosa besar. Namun jika dia meniatkan dengan amalan yang kecil itu wajah Allah, maka Allah akan berikan padanya pahala yang besar. Contoh yang lain misalnya hadis lalat, zubab, yang mana seorang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Padahal Bapak dan Ibu dirahmati Allah, yang dijadikan sesajen hanya lalat. Apalah lalat ini artinya? Tidak ada harganya. Namun jika ditujukan kepada selain Allah, maka ini akan membinasakan seseorang. Akan membinasakan seseorang. Dan banyak tujuan yang lain. Dan banyak contoh-contoh yang lain, ya, banyak contoh-contoh yang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahmakumullah. Kemudian an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan, bukan di lisan. Ya. Dan ini populer di masyarakat kita, niat itu diucapkan. Ya, kalau mau sholat nawaitu, kalau mau puasa
nawaitu shauma ghadin, ya kan? Maka ini tidak ada keterangannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Kalau seandainya ada, tentu sudah dinukilkan atau sudah kita baca di kitab-kitab fikih. Tapi kita buka kitab fikih manapun tidak ada teks niat yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya bahwa niat itu tempatnya di hati, tidak diucapkan. Ya, an-niyatu mahalluha al-qalb wa talaffuz biha bid'ah. Dan mengucapkan niat itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya, Bapak mau buka kitab hadis yang 9 pun tidak ada Nabi ya mengajarkan nawaitu, itu tidak ada. Ya, tadi kita katakan di awal, pondasi agama Islam terletak pada dua kan, ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Nah, kita berusaha untuk mengamalkan semampu kita, ya, berusaha untuk mengamalkan semampu kita. Sebagian orang mengatakan, Pak kok diajarin di orang Ustaz? Dulu di sekolah SD misalnya kan, SMP, SMA, kami diajarkan seperti itu. Maka kita katakan tidak setiap apa yang diajarkan oleh manusia itu benar. Maka harus dikembalikan kepada sumber aslinya. Sumber agama kita apa? Al-Quran, hadis. Ini kan sumber agama kita. Nah, tinggal kita lihat. Silakan buka nanti kitab Sahih Bukhari, buka kitab Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Daud, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Itu tidak akan kita temui bahwasanya mereka ini orang-orang terdahulu melafazkan niat, ya. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sudah habis waktunya, Ustaz. 10 menit lagi, ya. Yang pertama, annahu la amala bila niyyah. Sungguhnya tidak sah amalan tanpa niat. Kalau tidak ada niat maka tidak sah amalan, ya. Orang yang bisa mengerjakan satu tidak pakai niat itu orang yang tidak punya akal, orang gila. Tapi kalau orang berakal dia mesti berniat. Yang kedua, annal a'mala mu'tabaratun biniyatiha. Amalan itu dianggap sesuai dengan niatnya, apa tujuannya. Yang ketiga, anna thawabal 'amili ala amali ala hasabi niyati. Pahala yang didapatkan oleh orang berniat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia ikhlas maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Ya, dia tujuannya dunia maka Allah akan berikan itu di dunia. Yang keempat, darbul alimi al-amthala litawdihil bayan litawdihi wal bayan. Maka seorang yang mengajar itu ada kalanya dia memberikan permisalan, ya, agar lebih jelas, ya, ilmu yang disampaikan. Sebagaimana Nabi memberikan permisalan niat yang tidak bagus itu apa? Orang tujuan hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita. Ini kan permisalan, ya. Sebagaimana patah Arab atau para ulama kita mengatakan bil misali yattadhihul maqal. Dengan contoh itu maka jelaslah apa yang diucapkan. Dengan contoh itu jelas apa yang diucapkan. Kemudian yang kelima, fadlul hijrati litamthilin nabiy sallallahu alaihi wasallam biha. Keutamaan hijrah, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hijrah tersebut. Sebagaimana dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu?" Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Islam itu menghapus apa yang sebelum Islam? Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha. Hijrah itu menghapus apa yang sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Bahwasanya haji itu menghapus dosa sebelum haji. Jadi ini keutamanya besar. Ya, orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya maka dosa di masa lampau itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, annal insana yu'jaru wa yu'zaru
wa yuhramu bihasabi niyyati. Seorang itu diberikan pahala, diberikan dosa ya karena niatnya, Ya, dalam masalah fikih ini panjang pembahasannya, Pak. Bagaimana seorang misalnya berniat buruk namun dia tidak jadi kerjakan, apakah dia berdosa? Maka dibahas oleh para ulama kita. Ibu tadi jawab tidak berdosa, Bu. Dilihat, kalau seandainya yang menghalanginya adalah ketakutannya kepada Allah, maka dia berdosa. Misalnya seorang niat mencuri rumah itu, ya dia sudah targetkan, ini hari ini ya orang penghuni rumah berpergian keluar kota selama sekian hari misalnya, dia sudah intai. Kemudian dia atur rencananya. Ketika dia akan membuka rumah tersebut, ingat dia, ya Allah, nanti kalau seandainya saya disiksa atau saya dimasukkan neraka oleh Allah karena sebab ini, tidak jadi, maka orang ini mendapatkan satu pahala karena dia meninggalkan dosa karena Allah. Tapi beda hal kalau seandainya misal dia sudah cek rumah itu tidak ada orang. Ketika dia berusaha untuk membuka, ternyata ada orang di dalam. Akhirnya dia kabur. Kan sama-sama gagal mencuri ini. Tapi beda antara orang berniat meninggalkan mencuri itu karena Allah dengan orang meninggalkan mencuri itu karena takut kepada manusia. Nah, orang yang takut yang kedua ini dia tetap mendapatkan dosa karena niat dia. Faham, Bu? Faham, Pak? Jadi niat ini luar biasa, Pak. Sebagian orang mengatakan, kalau seandainya niat kau nak terrealisasi, nak berdosa, lihat. Ya. Dia yang menghalanginya itu apa? Kalau menghalanginya itu selain Allah, maka dia tetap mendapatkan dosa karena niatnya yang buruk. Maka dikatakan tadi sungguhnya seorang itu mendapatkan pahala dan dosa karena niat. Kemudian yang ketujuh, annal a'mala bihasabi ma takunu wasilatan lahu faqad yakunu syai'ul mubahu fil asli yakunu ta'atan. Nah, amalan-amalan itu ya bihasabi ma takunu wasilatan lahu, tergantung ya dia wasilah tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan yang mubah, sesuatu yang mubah pada asalnya bisa menjadi ketaatan apabila seorang meniatkan kebaikan dengannya. Perkara mubah ini perkara yang tidak ada dosa, tidak ada pahala, namanya mubah. Ya, bapak makan itu mubah, tidak berdosa, tidak mendapatkan pahala. Kapan dia? Ya pada asalnya demikian. Kapan dia mendapatkan pahala? Jika dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan atau untuk sebagai perantara dia bisa kuat ibadah. Ya, seorang suami mencari nafkah. Ya, dengan itu misalnya dia jadikan pekerjaannya itu wasilah untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, karena itu dianjurkan bahkan diwajibkan dalam syariat Islam. Maka dia dengan itu mendapatkan ibadah, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, annal a'malal wahid yakunu lil insani ajran wa yakunu lil insani hirmanan. Satu amalan bisa jadi seorang mendapatkan pahala dan satu lagi mendapatkan dosa. Sama-sama sholat di shaf yang sama, imamnya satu, tapi apakah semua orang yang sholat itu mendapatkan pahala yang sama? Jawabannya tidak. Amalannya sama, tapi pahala yang dia dapatkan berbeda-beda tergantung daripada niat. Wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan kita hadis yang pertama. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Kira cukup. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Habis sudah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.